Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'da. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini DMI Dewan Masjid Indonesia Kapanewon Berbah akan menyampaikan tentang adab saat khotib berkhutbah pada waktu Jumatan. Hal ini dilandasi oleh beberapa masjid yang kami amati, itu masih banyak sekali pada waktu khotib berkhutbah anak-anak yang masih ya bukan kecil sekali, tetapi anak-anak sudah berumur SD akhir maupun remaja SMP yang kalau khotib berkhutbah mereka masih banyak yang ramai sekali. Nah, terkait dengan hal ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya idza qulta li sahibika anshid yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad lahud. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu katakan kepada temanmu diamlah di hari Jumat saat khotib berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan menganggur atau tiada berguna. Para ulama menafsirkan perkataan fakot lagot atau tidak berguna itu adalah memiliki banyak versi. Ada yang mengartikan merugi dari pahala, ada yang mengartikan batalnya keutamaan Jumat dan Jumatnya menjadi zuhur. Yang dimaksud Jumatnya menjadi zuhur adalah Jumatnya, sholat Jumatnya sah, tetapi keutamaan pahala-pahalanya tidak dapat diperoleh oleh orang tersebut. Hal ini sangat penting sekali menurut saya, kerjasama para takmir dan orang tua untuk mengingatkan kembali anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu kalau khutbah itu diam dan mendengarkan dengan baik. Paling khutbah kan cuma 15 menit, itu bisa ditahan lah. Nah, terkait dengan hal ini ada yang berpendapat bahwa ada 8 adab orang saat khotib berkhutbah. Ini adab ya, adab itu artinya sopan santun kita pada waktu khotib berkhutbah. Yang pertama adabnya adalah kita menghadap kiblat. Ya, mungkin beberapa orang mungkin masih menganggap ringan-ringan saja, umpamanya bersandar di tiang dan menghadapnya ke selatan atau ke utara atau bahkan ke timur. Nah, itu tidak kurang beradab ya. Adabnya itu adalah menghadap kiblat gitu, bersila dan konsentrasi, tapi bukan tidur gitu. Lalu yang kedua adabnya adalah diam dan mendengarkan. Bukan diam dan ngelamun kemana-mana, tapi diam dan mendengarkan. Yang kedua, menghindari hal-hal yang dapat melalaikan khutbah, umpamanya megang HP, baca-baca yang lain, itu dihindari, tapi dengarkan dengan baik gitu. Yang keempat itu berdoa di dalam hati, jangan berdoa keras-keras tapi di dalam hati. Hal ini terkait oleh ada sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat, kemudian berkomentar perihal hari Jumat itu. Rasulullah bersabda, pada hari itu terdapat waktu yang tidaklah seorang muslim menemuinya dalam keadaan beribadah seraya ia meminta kepada Allah sesuatu hajat kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Jadi di 24 jam di hari Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab. Kalau kita berdoa, Allah akan mengabulkannya. Dan para ulama banyak yang berpendapat itu adalah duduk di antara dua khutbah itu. Yang kelima, adab dari saat khotib berkhutbah adalah membaca sholawat ketika khotib menyebut nama atau sifat Nabi, tetapi dalam hati atau bergerak bibirnya tapi tidak sampai terdengar. Mendoakan taroddi untuk para sahabat ketika nama mereka disebut. Umpamanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu kan seorang sahabat Nabi, maka kalau disebut kita mengucapkan radhiyallahu an. Nah,
Sama seperti kita mengucapkan sholawat tadi pada waktu khotib menyebut nama Rasulullah, itu cukup dalam hati saja, tidak usah keras-keras atau bergerak bibirnya sedikit. Yang ketujuh itu adalah mengamini doa khotib. Pada waktu doa khotib, terutama pada waktu yang terakhir khotbah kedua itu diamini. Yang aminnya jangan keras-keras, amin, amin, amin gitu. Jangan, tetapi juga dengan memakai adab, dengan konsentrasi khusyuk mengamini doa khotib. Nah, begitu juga kalau khotib umpamanya ada doa-doa yang terselip di tengah-tengah khutbah, itu juga diamini. Umpamanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk terus beribadah Jumat seumur hidup kita. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Amin. Nah, itu adalah mengamini doa khotib, itu adalah adab-adab yang sangat penting dalam berkhutbah. Oleh karenanya kita kembali ke muka lagi bahwa video ini didorong oleh adanya anak-anak yang tidak kecil sebetulnya, sudah pinter-pinter sebetulnya. Nah, ini perlu diingatkan kalau pas khotib di hari Jumat pada waktu khotib berkhutbah itu mereka adab-adab ini dilaksanakan. Strategisnya adalah takmir mengingatkan pada waktu sebelum khotib naik mimbar, ya, diingatkan dengan baik. Lalu kemudian di pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, minta tolong bapak-bapak dan ibu-ibunya itu untuk mengingatkan anaknya kalau mau berangkat ke masjid itu agar adab saat khotib berkhutbah itu dipakai, dilaksanakan. Ya, yang inti pertama jangan sampai rame. Kalau tentang hukum apakah berbicara pada waktu khotib berkhutbah itu akan bisa Jumatannya batal, itu enggak. Itu para ulama sepakat bahwa itu makruh. Tetapi kita bisa umpamanya mencoba mendalami hal ini. Apakah kalau khotib berkhutbah lalu kita bicara itu sopan enggak? Itu sama sekali enggak sopan. Nah, oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan pada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan baik agar mereka bisa menjalankan belajar untuk berjamaah dalam sholat Jumat, mendengarkan sholat Jumat itu dengan baik. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.